Assalamualaikum. Sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sumber daya alam adalah semua kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi keperluan atau kebutuhan hidupnya. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam terbagi menjadi dua, tidak dapat diperbaharui dan diperbaharui. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui merupakan sumber daya yang akan ada terus-menerus dan proses pembentukannya tidak membutuhkan waktu yang lama. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui merupakan sumber daya alam yang akan habis dan proses pembentukannya membutuhkan waktu yang lama. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui terbagi menjadi dua, yaitu hayati yang terdapat pada makhluk hidup, sayuran, buah-buahan, jagung, lalu ada ayam, sapi, dan ikan. Ikan, ayam, dan sapi disebut hayati hewani. Sedangkan jagung, sayuran, dan buah disebut hayati nabati. Non-hayati adalah sumber daya alam yang terdapat pada benda mati, seperti matahari, air, bebatuan, dan contoh lainnya. Ada 3 macam sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang pertama adalah energi. Energi itu contohnya adalah bahan bakar minyak, gas, batu bara. Mineral logam, contohnya yaitu ada tembaga, bongkahan emas, biji nikel. Sedangkan mineral non-logam, contohnya belerang, batu kapur, dan pasir, dan contoh lainnya. Masih ingat dengan lagu itu? Sekarang kita akan membahas tentang pemanfaatan jagung dalam kehidupan sehari-hari. Jagung
dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok pengganti nasi. Jagung bisa direbus atau dijadikan popcorn untuk menjadi teman kamu saat bersantai. Makanan apa saja yang terbuat dari jagung? Ini namanya grontol dari Jawa Tengah. Talam jagung juga dari Jawa Tengah. Nah, kalau ini namanya jasuke. Jagung dicampur susu, dicampur keju. Ini bubur khas dari Manado, namanya bubur tinutuan. Mama pasti suka bikin ini di rumah. Ini bakwan jagung. Ini namanya jagung bose, makanan khas dari Nusa Tenggara Timur. Sumber daya alam berdasarkan kondisi di Indonesia. Sumber daya alam tersebar di seluruh pulau di Indonesia, dan setiap pulaunya tidak selalu sama. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kondisi alam masing-masing wilayah. Simaklah penjelasan berikut. Yang pertama, sumber daya alam di Pulau Jawa. Kondisi alamnya memiliki dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai. Pegunungan dan dataran tinggi lebih banyak ditanami pohon kopi, kina, dan teh. Kina itu biasa dijadikan untuk obat. Dataran rendah menjadi lahan persawahan padi tersubur di Indonesia. Sedangkan daerah pesisir pantai dimanfaatkan untuk budidaya ikan laut, rumput laut, pertanian garam, dan penjemuran ikan asin. Untuk pertanian garam dan penjemuran ikan asin membutuhkan sumber energi matahari. Kita beranjak ke Pulau Sumatera. Kondisi alamnya memiliki banyak pegunungan, pesisir, dan rawa. Dimanfaatkan untuk pembudidayaan tanaman kopi, lada, coklat, karet, dan kelapa sawit. Bumi di Pulau Sumatera kaya akan hasil tambang, seperti minyak bumi, timah, dan batu bara.
Minyak bumi dan batu bara dimanfaatkan untuk membuat bahan bakar. Kita lanjut ke Pulau Kalimantan. Kondisi alamnya di Pulau Kalimantan itu sebagian besar berupa dataran rendah dengan hutan yang lebat. Makanya Kalimantan selalu disebut sebagai salah satu paru-paru di dunia. Ya, hutan merupakan habitat alami bagi hewan yang hampir punah dan juga sebagai paru-paru bumi. Hutan juga dimanfaatkan untuk ditanami berbagai sumber daya alam, misalnya kelapa sawit, karet, dan rotan. Selain banyak yang dihasilkan dari hutan, Pulau Kalimantan juga kaya akan hasil tambang, yaitu minyak bumi dan batu bara. Di Pulau Sulawesi memiliki kondisi alam yang sama dengan Pulau Jawa. Ada dataran rendah, dataran tinggi, dan daerah pesisir pantai. Pesisir pantai dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa, dataran tinggi ditanami kopi, dataran rendah dimanfaatkan untuk menanam padi, jagung, dan pala. Foto-foto ini adalah gambar tanaman yang ada di Sulawesi. Sampai juga kita di Pulau Papua. Sebagian besar wilayah di Pulau Papua berupa hutan konservasi dan hutan lindung. Sagu adalah salah satu sumber daya alam di Papua yang dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Hasil tambang utama di daerah Papua adalah emas dan tembaga. Sekarang kita lanjut yuk ke subtema 2. Pemanfaatan tumbuhan dan hewan dalam kehidupan manusia. Hewan dan tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan, kesehatan atau obat-obatan, pakaian, dan kerajinan. Siapa yang pernah minum jahe hangat atau jeruk hangat? Minuman tradisional atau obat-obatan tradisional di Indonesia banyak menggunakan manfaat sumber daya alam. Ada jeruk nipis, ada olahan jamu, dan ada air jahe. Pemanfaatan sumber daya alam terbagi menjadi dua, yang dapat dirasakan langsung dan tidak dapat dirasakan langsung. Yang dapat dirasakan langsung adalah hasil pertanian, peternakan, dan perkebunan. Sedangkan yang tidak dirasakan langsung adalah hasil pertambangan. Manfaatan hasil pertanian: padi sebagai makanan pokok, jagung sebagai makanan pokok dan makanan ternak, sayuran sebagai penambah nutrisi, kacang kedelai sebagai bahan baku pembuat tahu atau tempe, dan sebagainya. Pemanfaatan hasil perkebunan: kelapa sawit sebagai bahan baku pembuat minyak goreng atau margarin, karet bahan baku ban, biji kopi bahan baku minuman kopi, serat rosella bahan baku karung goni, daun teh bahan baku minuman teh, dan sebagainya.
Pemanfaatan hasil peternakan: sapi, daging, susu, kulit, dan sumber protein. Ayam, telur, daging, dan bulu yang dimanfaatkan untuk membuat kok atau pembersih debu. Lebah, madu, dan minuman kesehatan. Kambing, daging, susu, dan kulitnya, dan sebagainya. Pemanfaatan hasil laut: ikan, daging, telur, dan sumber proteinnya. Rumput laut sebagai obat dan makanan. Terumbu karang dijadikan sebagai hiasan. Kerang laut, daging dan mutiara. Cumi-cumi, daging dan tintanya, dan sebagainya. Pemanfaatan hasil hutan: kayu sebagai bahan bangunan dan peralatan rumah, rotan, bahan baku mebel, sarang semut dan madu hutan untuk pengobatan, dan sebagainya. Pemanfaatan hasil tambang: minyak bumi sebagai bahan bakar kendaraan dan kompor minyak, gas alam sebagai bahan bakar kompor gas, belerang sebagai obat kulit, grafit bahan baku pensil, emas sebagai perhiasan dan pemantul sinyal radiasi, dan sebagainya. Sumber daya alam harus dimanfaatkan secara bijak. Berikut adalah contoh kegiatan manusia, sumber daya alam yang digunakan, serta pemanfaatan sumber daya alamnya. Pertanian padi, sumber daya alamnya matahari, air, tanah, kotoran hewan, dan kerbau. Dibaca ya rinciannya. Pembuatan ikan asin, sumber daya alamnya sinar panas matahari, garam, dan kayu. Pembuatan pakaian, sumber daya alam yang digunakan ada kapas, logam, dan plastik. Transportasi, bahan sumber daya alam yang digunakan adalah logam dan minyak bumi. Pembuatan patung, sumber daya alam yang digunakan adalah tanah, kayu, dan batu. Yang kedua adalah besi atau baja. Alhamdulillah, kita sudah selesai di materi ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum.